Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah ke-11 mengenai permintaan atas faktor-faktor produksi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pertimbangan pengusaha dalam memproduksi adalah sebagai berikut. Pertimbangan pertama adalah produk apa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, berapa tingkat produksi yang mendatangkan laba maksimum. Dan yang terakhir, bagaimana sifat gabungan faktor produksi yang digunakan agar tercapai efisiensi yang tinggi. Pentingnya analisis penentuan harga di dalam faktor produksi. Pertama, menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien dan menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penggunaan dan pengalokasian faktor produksi secara efisien. Pertama, ketersediaan faktor produksi adalah terbatas. Keinginan manusia tidak terbatas atau kebutuhannya sangat luas. Selanjutnya, dibutuhkan sikap rasional pengusaha dengan cara menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien sehingga tercipta keuntungan yang maksimum. Pendapatan, faktor produksi dan distribusi pendapatan. Faktor produksi dalam perekonomian dimiliki seseorang, bukan benda bebas. Dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang terdistribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Teori produksi marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Misalnya perusahaan akan menambah seseorang atau pegawai dengan gaji Rp2.000. Berapa tambahan penjualan yang disumbangkan oleh pegawai tersebut agar perusahaan masih mendapatkan manfaat dari pegawai tersebut sekaligus memperoleh laba yang maksimal. Berikut ini digambarkan tabel marginal revenue, marginal cost, dan tambahan laba. Pada kolom pertama ada alternatif yang akan digunakan. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di samping itu ada jumlah tambahan tenaga kerja. Ada kolom marginal revenue dan marginal cost atau sama dengan gaji dan laba yang diinginkan perusahaan. Pada alternatif pertama tidak rasional, sebab dengan menambah pegawai tersebut laba perusahaan masih bertambah 2.000. Alternatif keempat tidak rasional, sebab dengan tambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi sebesar 1.000. Alternatif ketiga adalah alternatif yang paling rasional, sebab sampai pegawai tersebut laba tidak bisa ditambah lagi atau sudah maksimal. Permintaan atas faktor produksi ini adalah asumsi-asumsi yang dipakai untuk permintaan atas faktor produksi, yaitu asumsi pertama harga output yang konstan. Selanjutnya hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah dan pasar faktor produksi adalah pasar persaingan sempurna. Beberapa pengertian penting berkaitan dengan produksi. Yang pertama, jumlah produksi fisik atau total physical product atau TPP, yaitu jumlah output yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi, misalnya tenaga kerja tertentu. Selanjutnya ada yang namanya produksi fisik marginal atau marginal physical product atau MPP,
yaitu perubahan jumlah output yang diakibatkan oleh tenaga kerja atau berubahnya satu unit produksi, misalnya satu orang tenaga kerja. Yang ketiga ada penjualan produksi total atau total revenue product atau TRP, yaitu hasil penjualan berupa uang sebagai akibat dari terjadinya penjualan sejumlah output. Harga dikalikan jumlah barang yang terjual. Yang terakhir adalah penjualan produksi marginal atau marginal revenue product, yaitu tambahan hasil penjualan karena terjadinya penambahan satu unit penjualan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan hubungan jumlah faktor produksi dan tambahan produksi dan hasil penjualan. Di situ ada kolom-kolom tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja. Di kolom kedua ada jumlah produksi fisik. Di kolom ketiga ada kolom MPP. Kolom keempat ada harga barang. Kolom kelima ada total revenue product. Dan kolom terakhir ada MRP atau marginal revenue product. Berikut ini adalah gambar-gambar dari total produksi fisik. Yang gambar pertama menggambarkan kolom TPP atau jumlah produksi fisik. Yang kedua adalah penggambaran dari produksi marginal atau produksi fisik secara marginal atau MRP. Pada gambar ketiga adalah gambar dari hasil penjualan produksi marginal atau hasil penjualan produksi fisik secara marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan dengan menggunakan tabel di atas, apabila harga produksi sebesar 1.000, maka penggunaan tenaga kerja optimalnya adalah sebanyak 4 orang. Nah, apabila menambah tingkat tenaga kerja lagi menjadi 5 orang, maka marginal cost-nya akan lebih besar dari marginal revenue, yaitu 1.000 lebih besar dari 800, atau rugi sebesar 200 rupiah. Gambar di sini adalah gambar penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan antara upah dan marginal revenue product dengan jumlah tenaga kerja yang optimal. Selanjutnya adalah tabel yang menggambarkan permintaan faktor produksi pada pasar persaingan yang tidak sempurna. Di situ ada kolom tenaga kerja, ada jumlah produksi, ada jumlah produksi marginal, ada harga barang, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal. Pada gambar berikut adalah pada pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pada persaingan sempurna atau E0 akan bergeser pada persaingan tidak sempurna ke E1. Jadi MRP ke MRP2. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Angka dalam tabel dan kurva di atas menunjukkan bila 3 tenaga kerja yang digunakan, marginal revenue product akan lebih rendah dari gaji tenaga kerja, atau marginal revenue lebih kecil dari marginal cost. Dengan demikian, keuntungan maksimum yang dicapai pada penggunaan tenaga kerja adalah sebanyak 2 orang. Kemudian kurva hasil penjualan produksi marginal atau MRP, marginal revenue product, dalam pasar persaingan tidak sempurna selalu terletak di sebelah kiri dari MRP pasar persaingan sempurna. Sifat permintaan atas faktor produksi.
Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait atau derived demand. Kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Apa itu derived demand atau permintaan turunan? Derived demand adalah permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya untuk dikonsumsi, tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Kurva permintaan faktor produksi. Yang pertama, bentuknya menurun ke kanan bawah, disebabkan karena jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Dan sebaliknya. Yang selanjutnya, perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah. Sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Berikut ini adalah perubahan atau pergeseran kurva faktor produksi. Dari gambar pertama, perubahan permintaan atas barang yang dihasilkan bisa menguat atau melemah tergantung penyebab perubahan permintaan konsumen. Digambarkan di gambar kurva yang pertama D0 ke D1. Selanjutnya di gambar kurva yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya akan bertambah dari D0 ke D1. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi adalah: pertama, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Yang kedua, perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Yang keempat, tingkat penurunan produktivitas marginal. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan adalah semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi karena derived demand. The motivation winner is not people who never fail, but people who never quit. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.